Apa yang tercepat? Itu pasti gosip. Di sudut kedai teh, duduk seorang pria tampan. Setelah diam-diam mendengarkan cerita pria cerdik itu, dia dengan lembut menjulurkan ujung lidahnya, menjilat bibir merah cerahnya, dan melambai pada pria cerdik itu. Pria cerdik itu awalnya memunggungi pria itu, tetapi karena suatu alasan dia merasa seolah-olah ada yang memanggilnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan berjalan. Kamu memanggilku? Pria yang cerdik itu mengungkapkan ekspresi waspada. Meski pria di depannya berkulit cerah, dia terlihat sangat mempesona. Apalagi kuku pria itu dicat merah. Pria itu menutup mulutnya dan tertawa. Itulah yang saya bicarakan. Apakah menurut Anda Li Yunxiao benar-benar menawan? Apakah dia secantik aku? Dahi pria cerdik itu meneteskan keringat dingin. Dia merasakan hawa dingin dari senyum menawan pria itu. Dia segera mengangguk dan berkata, Li Yunxiao itu memang tampan, tapi kamu juga sangat cantik. Benar-benar, mata pria itu berbinar. Dia tersenyum dan berkata, ya, karena kamu suka menjilat bibirku, aku akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah hari ini. Biarkan aku melakukannya dengan mudah. Pria yang cerdik itu mengungkapkan ekspresi bingung. Sebuah tanda tanya muncul di benaknya. Dia melihat pria penyihir itu melambaikan tangan kanannya. Dia hanya merasakan penglihatannya bergoyang sesaat. Kemudian dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran dan duduk di sana dalam keadaan linglung. Mata pria yang menyihir itu memancarkan cahaya mesum. Dia menjilat bibirnya dan berkata, kamu menikmati banyak pria di istana sendirian, tapi kamu mengirimku keluar untuk mempertaruhkan nyawaku. Menurutku Li Yunxiao bukan pria yang begitu cantik. Jika Anda mengetahuinya, saya khawatir bunga kerisan Anda akan berubah menjadi hijau karena penyesalan. Hahaha. Mata pria yang menyihir itu berkumpul dan menjadi tajam. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Li Yunxiao, kamu milik Yuan Aoku. Dia melemparkan beberapa keping emas dan membawa orang cerdik itu pergi dengan wajah kosong. Pelayan buru-buru pergi untuk mengambil koin emas, tapi dia mengungkapkan ekspresi heran. Koin kuning itu tidak diragukan lagi adalah emas, tapi itu bukan jenis biasa. Ada beberapa pukulan sederhana pada mereka, dan gambar mengerikan dari Grim Reaper tergambar pada mereka. Di ruang pelatihan di markas besar pasukan ke-8, kekuatan yang kuat mengembun di udara. Luo Yunxiang menyalurkan seluruh kekuatannya ke dalam kapak perangnya dan menebas pria di depannya dengan sekuat tenaga. Orang itu berdiri di sana dengan tenang dan tidak bergerak sejak dia masuk. Bahkan Luo Yunxiang tidak tahu kapan dia masuk. Jubah hitam melilit seluruh tubuhnya. Di tangannya ada seorang pria berlumuran darah. Di bawah kakinya ada setan hijau kecil. Tubuh iblis hijau kecil itu terus bergerak, tapi dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Lampu merah pada kapak menyinari wajah pria berjubah hitam itu. Itu adalah Tuan Yu. Ekspresinya sangat rumit. Gelombang besar melonjak di matanya, tetapi perlahan-lahan menjadi tenang, berubah menjadi sumur kuno, sama seperti kondisi mentalnya. Di tengah hayunan, Battle Axe tiba-tiba membeku di udara, tidak mampu bergerak 1 inci pun. Tidak hanya kapaknya, Luo Yunxiang hanya merasakan seluruh tubuhnya dibelenggu oleh suatu kekuatan. 9 yang Qi murni terus bergulir di tubuhnya, menjadi semakin kuat. Bahkan dia sendiri merasa tidak bisa mengendalikannya, seolah-olah benda itu akan keluar dari tubuhnya dan menembus segalanya. Tuan Yu menatap kekuatan yang terus keluar dari tubuhnya dan menghela nafas. Apakah itu benar-benar 9 yang Qi murni? Akankah sejarah terulang kembali? Niat membunuh melintas di matanya dan ekspresinya menjadi rumit lagi. Luo Yunxiang sangat cemas. Bukan hanya karena dia sedang dikendalikan oleh seseorang, tapi juga karena kekuatan di tubuhnya terus terkumpul hingga dia tidak bisa mengendalikannya lagi. Tuan Yu menekan niat membunuh di matanya dan berkata, keluarkan seluruh kekuatanmu, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu sebenarnya, wanita dari Istana Awan Ilahi. Luo Yunxiang hanya merasakan bahwa di bawah tekanan lawan, Qi murni di tubuhnya melonjak dan semua meridiannya terbuka. Sejumlah besar darah mengalir ke otaknya dan dia merasa seperti kehilangan kesadaran secara bertahap. Pada saat ini,
Kekuatan dahsyat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya keluar dari tubuhnya dan berkumpul di tangannya. Lambat laun, cahaya itu berubah menjadi cahaya terang yang menyilaukan seperti matahari. Dia mengangkat kapak perangnya dan kekuatan yang membelenggunya dengan mudah dipatahkan. Dia mengayunkannya lagi. Bulan gagak menangis, langit beku. Bulan terbenam, langit embun beku. Mata Luo Yunxiang memerah dan auranya berubah. Di bawah kekuatan yang begitu kuat, bahkan kapak perangnya sepertinya tidak mampu menahannya, dan kapak itu mulai rusak. Seluruh ruang pelatihan yang terbuat dari batu berlian mulai retak dan terbuka. Potongan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Ledakan. Meski battle axe-nya juga hancur, kekuatannya tidak berkurang sama sekali. Itu mengenai tubuh Tuan Yu, dan cahaya yang kuat meledak. Setelah Li Yunxiao kembali ke barat kota, dia bertemu dengan tatapan aneh, serta tatapan iri, cemburu, dan benci. Dia bingung dan berbalik bertanya kepada bawahannya, apakah aku setampan itu? Mengapa begitu banyak orang memandangku dengan iri? Dia menggelengkan kepalanya karena kesusahan dan menghela nafas. Sangat mudah untuk membuat musuh jika kamu tampan. Binji dan yang lainnya mendengus dan memandangnya dengan jijik. Mereka mengangkat dagu dan dengan hati-hati menyentuh rambut serta merapikan pakaian mereka. Tiba-tiba, lampu merah menyala di depan mereka. Itu adalah markas besar pasukan ke-8. Auranya begitu kuat hingga bisa dirasakan dari jarak ribuan mil. Yang ki positif. Li Yunxiao terkejut dan berkata, "Mungkinkah itu Yunxiang?" Ding Ling berkata dengan terkejut, "Itu adalah markas pasukan ke-8. Mungkinkah dia berhasil menerobos?" Ekspresi buruk muncul di wajah Binjie, dan dia berkata dengan serius, "Wanita itu, dia hanyalah seorang raja bela diri. Aura itu barusan, dia setidaknya berada di alam martial leluhur kan?" Li Yunxiao juga memiliki firasat buruk di hatinya. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas keluar dan berteriak, "Pergi, sesuatu mungkin telah terjadi." Binjie dan yang lainnya tidak berani gegabah. Tempat itu memuja para penguasa misterius yang tidak mampu mereka sakiti. Jika sesuatu terjadi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lebih dari 10 sinar cahaya terbang melintasi langit menuju markas pasukan ke-8. Di markas pasukan ke-8, sejumlah besar orang segera bergegas menuju ke arah cahaya. Di bawah pemboman cahaya, mata Tuan Yu masih berbinar. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya, dan ekspresinya sangat tenang. Energinya terus menyerang tubuhnya, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun. Hanya sebanyak ini? Mata Tuan Yu menunjukkan sedikit ejekan, dan dia berkata dengan terkejut, "Penerus Gu Qingqing hanya sebesar ini." Ekspresinya menjadi rileks, dan dia menghela napas. "Sepertinya aku memang terlalu berhati-hati. Tuan Li benar, tidak perlu melakukan apa pun, tapi..." Dia mengambil langkah ke depan, dan dengan kilatan cahaya di tangannya, sebuah botol giok putih kecil muncul di tangannya. Ada beberapa simbol ras iblis yang terukir di atasnya, dan itu terus bersinar dengan cahaya keemasan. Setelah serangan itu, energi spiritual di tubuh Luo Yunxiang dengan cepat menghilang, dan matanya menjadi jernih kembali. Dia menyaksikan dengan ngeri saat Tuan Yu berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dan meraih tenggorokannya dan meronta. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Tutup botol kecil itu terbuka dan sedikit bau darah keluar. Wajah Tuan Yu menunjukkan ekspresi ganas, dan dia menuangkan cairan merah dalam botol kecil ke dalam mulut Luo Yunxiang dan berkata dengan dingin, "Kamu terlalu lemah, aku hanya ingin membantumu. Sebagai seseorang dengan tubuh 9 yang ilahi, Anda seharusnya mati. Tapi sekarang, hal itu tidak diperlukan. Saya ingin Anda segera menjadi lebih kuat, dan kemudian saya akan menginjak Anda, dan sepenuhnya menghapus istana awan ilahi dari dunia ini. Untuk menghapus ribuan tahun penghinaan terhadap ras iblisku." Tidak peduli seberapa keras Luo Yunxiang melawan, cairan berwarna merah darah itu memaksa masuk ke dalam mulutnya dan mengalir ke tenggorokannya. Cairan sedingin es itu sebenarnya adalah darah. "Siapa kamu? Berhenti!"
Tiba-tiba banyak prajurit muncul di sekitarnya dan mereka semua adalah anggota kelompok tentara bayaran pemula. Dengan sangat cepat, mereka melihat situasinya dengan jelas dan satu demi satu mereka mengeluarkan senjata tingkat mendalam mereka dan bergegas menuju Tuan Yu. Namun anehnya, ketika mereka berada sekitar 10 meter jauhnya, mereka dihadang oleh kekuatan tak terlihat dan tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat menerobos. Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari langit dan cahaya kemasan turun. Monumen dewa alam semesta berubah menjadi gunung dan ditekan. Jika kamu berani menyakitinya, aku bersumpah akan meratakan alam fantasi bintang dan bulan serta gunung 5 awan. Li Yunxiao mengenali Tuan Yu pada pandangan pertama. Ketika dia melihat Luo Yunxiang ditahan, dia diliputi amarah, dan setelah membuang monumen dewa alam semesta, dia menebas dengan pedangnya. Alam fantasi, bintang, dan bulan adalah tanah suci ras iblis. Itu dibangun oleh beberapa kekuatan ras iblis yang tersisa dan ditutupi oleh susunan ilusi yang sangat besar yang benar-benar melarang manusia untuk masuk ke dalamnya. Gunung 5 awan adalah tempat ras iblis terperangkap dan tidak ada yang bisa menerobosnya selama ribuan tahun. Bin Jie, Zhou Xiang, dan yang lainnya, serta Ding Ling menyerang satu demi satu. Lebih dari 10 kekuatan kuat mengepung dan menyerang. Murid Tuan Yu menyusut, dan dia melihat monumen dewa alam semesta terlebih dahulu, dan matanya bersinar. Ledakan. Tugu dewa alam semesta juga menemui kendala sekitar 10 meter jauhnya, namun terjatuh dan berhasil menembus pertahanan. Tuan Yu mendengus dan sebuah kekuatan menyebar dari tubuhnya dan ruang di sekitarnya terus berputar dan berputar. Lebih dari 10 kekuatan penyerang yang jaraknya lebih dari 10 meter dibalik dan mereka mulai berputar dengan dia sebagai pusatnya. Ruang di sekelilingnya terus berubah dan selain monumen dewa alam semesta yang masih berada di udara, kekuatan lain justru menghilang dalam distorsi. Mencoba menelan monumen dewa semestaku dengan kekuatan mentalmu. Kamu mendekati kematian, Li Yunxiao meraung dan teknik dewa alam semesta agung ditampilkan di tangannya. Simbol kecebong emas turun dari langit dan terbang ke tugu dewa alam semesta. Tiba-tiba, cahaya keemasan mengalir dan kekuatan bumi menyebar, menekan kekuatan mental Tuan Yu. Ekspresi Tuan Yu berubah dan dia mendengus. Dia membuang botol kosong itu dan melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Kekuatan fisik yang sangat sombong menyebabkan ruangan bergetar dan pukulannya ditujukan ke monumen dewa alam semesta. Beng! Saat kekuatan tinju bersentuhan dengan monumen dewa alam semesta, ekspresi Tuan Yu berubah. Meskipun dia tahu bahwa itu adalah senjata tingkat tertinggi, kekuatan Li Yunxiao terbatas. Kekuatan fisiknya sendiri cukup kuat untuk membuatnya terbang dengan sebuah pukulan. Siapa yang menyangka ketika bersentuhan dengannya, ia merasakan beban yang tak terhingga, seolah-olah beban bumi dan gunung-gunung mengembun dan tak terbendung. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.